Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Andi Anugrah Safar, peserta Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 55 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini di podcast saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Nah, sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, tentunya kita memiliki fungsi yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu salah satunya sebagai pelayan publik. Nah, oleh karena itu, maka mari kita elaborasi lagi apa sih itu pelayanan publik yang baik dan apa yang diharapkan dari pelayanan publik yang kita berikan. Nah, pelayanan publik sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk saat ini, mungkin image terhadap pelayanan publik di Indonesia masih sangat beragam. Ada yang memberikan nilai positif, namun tidak sedikit juga yang memberikan nilai negatif. Nah, mari kita lihat definisi dari pelayanan publik sendiri. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oke, selanjutnya menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 itu, pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban bagi setiap aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Nah, oleh karena itu, pelayanan publik dibagi atas beberapa klasifikasi. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Lanjut, prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada beberapa prinsipnya. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, kejelasan. Yang ketiga, kepastian waktu. Yang keempat, akurasi. Selanjutnya, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Dan terakhir, kenyamanan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Apa sih yang menjadi tolak ukur dari kualitas pelayanan publik? Nah, yang pertama itu prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Kemudian ada waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas. Nah, kompetensi petugas terkait mengenai pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku bagi pelayan publik yang memberikan pelayanan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dalam pelayanan prima. Sebagai pelayan publik, tentunya kita berharap agar pelayanan kita selalu memberikan pelayanan yang prima. Nah, pelayanan prima itu memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan, terlebih dahulu kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan. Pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Dan terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, serta memberikan punishment bagi pegawai yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
dalam pelaksanaan pelayanan publik kita akan menemui kendala-kendala. Nah, berikut kendala-kendala umum yang dapat kita temukan dalam pengembangan pelayanan prima. Yang pertama, kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Yang ketiga, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Yang keempat, kurang akuratnya perencanaan kualitas. Yang kelima, kurang efektifnya program pengembangan SDM. Yang keenam, sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif. Selanjutnya, keterbatasan sumber-sumber. Yang kedelapan, lemahnya sistem insentif. Selanjutnya, penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif. Kemudian berorientasi jangka pendek, sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan. Ke-12, lemahnya integritas aparatur. Dan terakhir, berorientasi mempertahankan status quo. Nah, selanjutnya itu untuk melaksanakan atau meningkatkan pelayanan publik perlu adanya langkah strategis. Berikut langkah-langkah strategis yang dapat kita jadikan pedoman. Pertama, harusnya atau perlunya kita membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Jadi, aparatur harus memiliki kesadaran atau pola pikir bahwa mereka lah sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua itu membangun kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran, sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif terhadap peningkatan pelayanan publik. Yang ketiga, harusnya ada reward dan punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi. Nah, kompetisi pelayanan ini mulai dicanangkan oleh Menpan RB melalui peraturan yang dibuat, sehingga tiap tahun adanya award kepada pelayan publik yang dianggap mampu memberikan pelayanan prima. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa semakin ditingkatkan terusnya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik, menciptakan standar pelayanan umum, dan terakhir yaitu menata sistem prosedur pelayanan secara berkesinambungan. Nah, kemudian ada terakhir yaitu langkah strategis penyusunan pelayanan prima. Strategis nih, yaitu identifikasi masyarakat pengguna layanan, pahami kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, identifikasi jenis-jenis layanan. 4, tetapkan persyaratan suatu layanan. Yang kelima, tetapkan standar-standar pelayanan. Yang keenam, tetapkan jumlah dan kualifikasi SDM. Ketujuh, tetapkan jenis dan jumlah peralatan. Yang terakhir, siapkan unit atau petugas penerima keluhan masyarakat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk podcast kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.